Karena teman-teman rata-rata aspirasinya sudah kita dengar, tapi tadi Pak Menteri udah janji tiap 6 bulan kita ketemu antara semua stakeholder, kita curhat-curhatan lagi. Kalau ada perlu perbaikan regulasi, perbaiki lagi, kira-kira begitu sampai semuanya lancar. Ya, silakan Pak Menteri. Pak Fahri, teman-teman ini banyak yang datang dengan semangat, dan saya dengar biasanya harapan tinggi, kalau nggak di follow up jadi kekecewaan. Jadi kami harus mengelola ini, dan beberapa hal yang saya dengar, saya juga akan menyusun SOTK. Saya juga senang mendengar, karena saya juga terus terang akan mencari orang-orang yang kita bisa ajak konsultasi dari luar, yang bisa dipercaya. Kemudian juga mungkin untuk setahun pertama saya tidak akan bikin 6 bulan sekali, saya akan putuskan 3 bulan sekali, supaya bisa lebih mendengar. Jadi supaya lebih bisa kita mendengar. Dalam waktu dekat ini saya balik, karena cara berpikir saya memang banyak jadi pengusaha ya. Tapi Pak Fahri dan Pak Dirjen nanti akan jaga saya dari aspek legalnya. Kalau niat baik, pasti tinggi sekali. Niat untuk tidak korupsi, efisien, produktif, kasih kepastian hukum, sinergi, cepat, pasti tinggi sekali. Tapi bagaimana niat ini harus makin dikerucutkan menjadi aturan menteri, menjadi kebijakan-kebijakan yang ada. Saya biasa berpikir terbalik, kadang dari bawah ke atas, kadang dari atas ke bawah, kadang dari tengah. Tadi saya sudah minta misalnya dari Ray, siapa aja coba yang angkat tangan dari Ray? Oke. Dan dari tadi asosiasi, ada asosiasi apa aja yang datang? Aparsi, Tapera, apa lagi? Nah. Saya kasih waktu kalian rapat sendiri-sendiri di lingkungan masing-masing 1 minggu. Dari hari ini, artinya sampai hari Senin depan. Tolong masukkan surat kepada saya hari Selasa depan. Menurut kalian, karena saya bisa mengeluarkan peraturan menteri apa yang diperlukan dalam rangka efisiensi, pencegahan korupsi, keterbukaan, dan membuat dunia usaha menjadi bersemangat dan bergairah. Tadi saya ngomong ya sama Bapak dari Intiland dan teman-teman juga, saya balik aja. Ya Bang Enggar dan teman-teman, dari yang kecil, sedang sampai besar, pikirin sendiri. Ya, rapat sendiri. Oke, pikirin apa dalam kewenangan saya yang bisa saya instruksikan atau saya atur yang bisa membuat tadi hal-hal baik tadi. Dengan mempertimbangkan 3 hal. Nomor 1, menguntungkan negara. Nomor 2, menguntungkan rakyat. 3, menguntungkan dunia usaha. Tolong jangan egois. Tolong jangan egois. Jangan hanya memikirkan satu hal. Saya juga dengan mewakili negara dan pemerintah, saya juga harus bisa membuat rakyat untung. Dunia usaha juga maju. Termasuk sama birokrat, saya akan minta kepada birokrat-birokrat saya, apa yang perlu saya keluarkan supaya kalian kerjanya bisa tenang, bisa cepat, bisa bersih.
Jadi dibalik aja. Karena memang saya biasa out of the box. Tapi legal, ya, target tercapai, tapi mencapai ini nggak mungkin dengan cara yang biasa dan standar, nggak mungkin. Saya mau menyampaikan data-data dari SOTK, anggaran, dan berbagai permasalahan yang kalian sudah alami. Dari asosiasi ini, ya kan, usulnya satu, soal perizinan ada aturan yang menghambat, ya aturan ini yang dikeluarkan oleh ini. Kenapa menghambat? Sarannya apa? Dari pengembang dunia usaha, saya tahu sekarang properti sedang menurun. Yang gede-gede aja ngeluh kok sama saya, apalagi yang kecil. Apa yang bisa dilakukan supaya bisa membuat tidak lesu lagi? Kebijakan apa yang diperlukan? Kebijakan ini dari departemen ini, Pak. Kebijakan ini dari departemen ini, Pak. Kenapa ini diperlukan? Jadi tolong, saya anggap teman-teman ini cerdas. Karena frekuensinya sama itu penting. Jangan nanti frekuensinya nggak sama, kita jadi panjang. Jadi ini menurut saya adalah konsep saya, strategi saya, bagaimana menyelesaikan masalah-masalah kita bersama. Tadi saya ngomong sama Wakil Dirut BTN, salah satu anulannya, tolong Pak Dirut, Wadirut rapat, nanti berapa hari lagi ketemu saya, supaya BTN bisa 1 juta rumah, apa yang bisa saya bantu mengatasi kendala kalian? Nanti saya dengan mana Tapera, ya, supaya FLPP bisa jalan 1 juta rumah misalnya, kalian perlu apa? Boleh nggak gitu? Nah, tadi ya, perhatikan semuanya harus legal apa tidak legal? Legal, tidak boleh melanggar hukum ya. Yang kedua, menguntungkan negara, menguntungkan rakyat, dan menguntungkan dunia usaha. 4 aja patokan saya. Nomor 1 apa? Harus legal. Apa nomor 1? Nomor 2 menguntungkan. Nomor 3, 4. Kalian harus berpikir utuh. Jadilah pengusaha yang negarawan. Jadilah birokrat yang negarawan. Jadilah banker-banker yang negarawan. Jangan hanya berpikir sektoral. Ya, tolong dijelaskan kebijakan ini perlu, ya, misalnya nanti dari Tapera. Untungnya bagi Tapera apa? Harus ada. Untungnya bagi negara apa? Untungnya bagi rakyat apa? Tolong dipahami ya, kalau saya sudah menjelaskan begini masih nggak ngerti juga, keterlaluan nggak? Keterlaluan nggak? Ya, nah, jadi kita udah diskusi panjang, jangan sampai nggak ada ujungnya. Kalian rapat balik ke komunitas kalian masing-masing, ke organisasi masing-masing, rapat rumuskan, berani tanda tangan. Paling enggak ketua umum, sekjen, dirut, sama siapa. Jangan nanti itu mewakili diri sendiri. Kalau yang mau mewakili diri sendiri, ya ini usul saya. Jangan nanti saya cross check, oh nggak tahu Pak, kami nggak diajak bicara, jangan gitu ya. Saya orang yang suka cross check, dan cross check. Jadi kalau berani usul, berani tanggung jawab. Ya, saya juga berharap kayak saya tadi BTN ya. Saya nggak mau kalau kita bangun 1 juta rumah, nanti kredit macet BTN naik. Ya, jadi kuantitasnya meningkat, kualitasnya turun. Nanti ujungnya bisa ekonomi terganggu. Jadi benar-benar prudent, benar-benar pilih orang-orang yang benar, perusahaan yang benar. Pilih. Ya, sama kayak saya akan memilih birokrat yang benar untuk menjadi pembantu-pembantu saya. Dan saya sudah dikasih kewenangan sama Prabowo untuk mengangkat dan memberhentikan siapapun yang nggak sejalan
dengan pola pikir, visi, kecepatan daripada yang saya mau lakukan. Jadi mudah-mudahan di ujungnya ini ada tindak lanjut yang jelas ke depannya. Sehingga pertemuan ini jangan cuma jadi silaturahmi penting, tapi substansi penting sekali dan follow up juga sangat penting. Ya, mungkin 3 bulan itu paling lama. Ya, mungkin saya akan undang lagi bulan depan. Saya juga akan undang, paling tidak saya akan coba mengundang. Nah ini jangan salah, dulu nanti Bapak bilang, Bapak mau ngundang A, B, C, D, tapi nggak datang. Mengundang itu adalah itikat baik saya. Tapi saya nggak bisa paksakan beliau-beliau itu bisa datang. Betul nggak? Jadi mesti bedakan ya. Pada waktunya masalah kita itu perlu nggak Menteri Keuangan mendengar keluhan saudara-saudara? Perlu nggak Menteri Lingkungan Hidup soal AMDAL dan sebagainya mendengar keluhan kalian? Betul nggak ATR BPN mendengar keluhan kalian? Ya, pertanahan, keuangan perlu nggak? Kalau beliau-beliau itu ada di sini bagus nggak? Jadi pertemuan hari ini ya ada tindak lanjutnya. Nanti pertanyaan-pertanyaan kalian ini ada kita akan klaster misalnya yang menyangkut Kementerian Keuangan apa aja. Dirjen Kekayaan apa, pajak apa, paling nggak 2 itu. Jadi kita akan tindak lanjutin dengan metodologi yang tepat sehingga makin lama makin berkerucut. Tentu nggak mungkin semua bisa selesai. Karena kewenangan terbagi dan kecepatan memahami masalah dan menyelesaikan masalah setiap orang berbeda. Saya juga nggak bisa memaksakan, repot kalau pakai ukuran saya paksakan semua. Mungkin nanti saya bisa didemo sebentar lagi ya Pak Fahri ya sama Pak Dirjen di sini. Kalau saya paksakan pakai ukuran saya. Benar nih. Kalau saya pakai ukuran saya untuk bekerja, berkomunikasi, outputnya mungkin bentar lagi saya didemo sama pegawai-pegawai yang sering rapat sama saya, eselon 1, eselon 2, eselon 3. Karena mungkin nggak cocok dengan cara kerja saya. Percaya sama saya, nggak apa-apa. Saya udah bilang sama Pak Dirjen, kalau nggak cocok cara kerja saya, minta aja saya diganti sama Pak Presiden. Nggak apa-apa kok. Karena saya nggak cari jabatan, tapi saya cari manfaat bagi bangsa dan negara, jadi nggak penting. Ya? Nggak apa-apa. Karena memang cara bekerja saya berbeda dengan cara kebanyakan birokrat. Pertanyaannya saya mesti menyesuaikan atau birokrat di bawah saya yang harus menyesuaikan dengan saya. Kalau saya yang mesti menyesuaikan, mendingan saya berhenti dari menteri. Nggak usah lama-lama besok saya. Kalau saya yang harus menyesuaikan. Karena saya tahu saya nggak akan bisa bermanfaat banyak. Mendingan saya bisnis lagi ya jadi pengusaha. Kalau saya harus menyesuaikan dengan kecepatan cara berpikir, cara apa komunikasi dari birokrat yang ada. Benar. Jadi pengusaha juga bisa bermanfaat kan kok Pak Fahri. Bisa bayar pajak yang banyak, bisa buka lapangan pekerjaan. Karena kita harus ada di tempat yang bisa bermanfaat. Masalahnya banyak banget kok di sini. Ya. Dan sekali lagi buat apa ada tempat yang kita nggak bisa bermanfaat. Nggak ada gunanya. Jadi teman-teman, saya betul-betul terima kasih ya. Bulan depan di tengah keterbatasan saya sama Fahri kita patungan undang dewa. Pakai biaya non APBN, non kementerian. Karena emang gak ada duitnya ya gitu. Jadi kenapa ini kementerian ini juga perlu dihibur supaya nggak stres ya gitu. Supaya happy juga ya gitu ya. Jadi kita undang juga sekali-sekali mesti begitu Pak, semangat ya kan. Supaya ada kadang diajak lari, diajak nyanyi gitu ya. Supaya bagus. Tapi saya ngomong itu apa adanya. Saya yakin birokrat-birokrat di Kemenpera ini yang mau berubah, yang mau bersih, yang mau tidak korup,
yang mau lembaganya dihormati dan bermakna, yang mau maju pasti akan ikut saya. Saya yakin. Tapi saya yakin juga yang mau lambat, yang mau korup, yang mau pungli, ya pasti nggak mau ikut saya. Itu aja kok pilihannya. Silakan saudara pilih ya, mau ikut saya atau tidak. Karena ini begitu banyak masalah, teman-teman birokrat sudah dengar kok masalahnya apa. Banyak kan? Ini masalah terus. Kalau kita terusin jam 12 malam, masalah terus. Serius. Tadi kan Pak Fahri aja berhentiin. Kalau enggak masih banyak yang mau ngomong kan. Berarti kan kalian didengerin aja udah senang. Jangan-jangan selama ini kalian nggak pernah didengerin. Ya, didengerin aja nggak pernah. Iya, belum dikerjain. Belum diberesin, didengerin aja udah senang. Ya, saya mau dengerin kok. Dari tadi saya dengerin dari ujung. Karena kenapa saya pindah? Ya biar lebih bebas saya dengerinnya dari ujung, apa yang ngomong. Sambil saya mau mencari bibit-bibit unggul. Jadi ke depan saya mau undang semua, nanti Pak Dirjen undang waktu kita undang Dewa. Ya, jangan cuma pegawai ini, tapi komunitas ini undang semua, gratis. Ya. Itu ya, kita bikin musik, mudah-mudahan cocok dengan Ahmad Dhani. Ya. Kedua, iya dong ya. Itu happy ya, waktunya happy ya gitu. Dan aman, nggak pakai APBN ya, gitu. Aman, nggak ada sponsor. Saya sudah larang dirian saya menerima sponsor dari pengusaha-pengusaha yang berhubungan dengan Kemenpora. Ya, jadi tidak ada ya yang sumbangan-sumbangan kalau ada acara apa-apa dari kontraktor, dari supplier nggak ada, ya. Gitu. Jadi saya udah larang ya. Jadi tapi kalau mau sumbangan dibangun rumah boleh. Ya, sumbangannya mau bangun rumah boleh. Rumah asosiasi apa tadi? Apa? Ya, pengembang Indonesia. Ya, Apersi. Ya, yang paling gede apa? Yang paling gede apa? Cobalah sekali-sekali ini senior aku. Dari Ray gotong royong untuk rakyat Indonesia. Itu dong. Masa kalah sama menteri ya kan? Gitu. Ini jauh lebih hebat daripada saya ya. Jadi ada sekali gitu. Apalagi yang agak di bawah Ray apa? Apa sih? Ya itu katanya mau gotong royong ya kan? Kalau bantu itu buat rakyat boleh, terserah pilih, tapi nanti kasihnya jangan sampai tidak tepat sasaran, ya, gitu. Langsung, ya, kita nggak terima duit, ya, langsung bangun, nanti dikasih tahu Pak, kita udah bantu begini Pak, senang sekali saya, hati saya senang. Kalau kita berlomba-lomba berbuat kebaikan boleh nggak? Jangan dipidatoin aja ya, tapi dengan kerja nyata. Banyak orang sesudah jadi birokrat selesai menyesal. Karena kurang hati-hati, karena kurang berani, karena kurang cepat. Saya nggak mau nyesal. Pada saat saya dikasih kesempatan sama Tuhan dan negara, saya akan, yang paling berani, saya akan lakukan. Yang paling cepat, saya akan lakukan. Yang paling inovasi, saya akan lakukan. Saya nggak mau, sesudah saya pensiun, saya menyesal. Pada saat saya dikasih kesempatan itu, saya tidak lakukan itu. Ya, saya kadang-kadang sedih sama teman-teman saya yang senior. Banyak sekali protesnya. Banyak sekali ininya. Saya cuma bilang, senior, waktu senior punya kekuasaan, kenapa kau tidak lakukan itu? Kenapa kau tidak lakukan itu? Kenapa sesudah kau tidak ada di kekuasaan, banyak sekali kritik kau? Lakukan dong pada saat kau berkuasa. Diberikan amanah dan kesempatan oleh Tuhan dan rakyat Indonesia. Jangan ragukan soal keberanian. Komitmen. Saya justru ragu, birokrat saya bisa nggak ngikutin saya? Itu aja. Saya mencari birokrat yang bisa mengikuti value, cara berpikir, cara bekerja, integritas daripada yang
kami akan lakukan dengan Pak Fahri. Terus terang itu. Jadi jangan salah hitung, ya. Itu masalahnya. Dan kalau ada saudara-saudara yang terpanggil, lamar sama saya, tentu harus kita cek. Saya janji, karena semua pasti bilang saya bisa, saya bagus. Terbuka aja, kita butuh orang-orang terbaik. Dari birokrat, dari dunia usaha, dari perbankan, untuk bersama-sama kita. Kita butuh orang terbaik. Ya, dan sumber resourcesnya itu bisa dari mana-mana. Kayak Pak Prabowo bilang, kenapa perlu retreat? Ada politisi, ada lawyer, ada TNI, ada Polri, ada pengusaha, ada mantan pejabat bersatu dalam pemerintahan ini. Saya mau tiru yang dilakukan Prabowo. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan semangat ini tetap terjaga dan makin besar. Teman-teman birokrat, saya mau lihat besok itu kita rapat di DPR. Ya, tolong nanti Pak Dirjen selain soal rencana SOTK, anggaran, satu lembar saya mau bacain. Tadi malam saya undang stakeholdernya 1, 2, 3, 4 yang saya dengar begini. Untuk itu saya memerlukan SOTK dan anggaran yang kurang lebih seperti ini. Seminggu ini kita 2 kali di DPR, Selasa, Kamis. Seminggu ini 2 kali saya datang ke menteri, ya, yang perlu membantu kita, yaitu Menteri PUP, Menteri apa namanya, Menpan RB dan juga Menteri Seknek. Jadi bukan saya mau apa, kita kerja cukup lumayan keras, ya, cukup lumayan keras dan makin lama akan makin keras. Makin lama akan makin keras. Tolong ya, nanti Kang Hi sama Kang Pak ini sudah bikin usulan. Kalau perlu tadi saya katakan, ini pandangan, ini usulan. Sebaiknya Pak Menteri buat aturan begini. Kenapa perlu aturan ini? Karena begini. Apa untungnya bagi negara? Apa bagi UNE? Begini. Saya kasih kesempatan membuat draft kebijakan dan aturan saya. Dengan pertimbangan 4, 1 tidak melanggar hukum, 2 tidak mempertimbangkan menguntungkan negara, rakyat, dan dunia usaha. Saya pikir itu, sekali lagi terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Ya, semoga pertemuan ini bukan pertemuan terakhir. Mohon doakan saya dan Pak Fahri supaya kami selalu mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kami sendiri. Karena kekuatan kami sendiri sangat terbatas, tetapi kekuatan Tuhan sangat tidak terbatas. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh.